Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan ngomongin tentang 5 penyebab buruk bikin hidup terlilit hutang. Ya, benar. Kenapa saya ngomongin ini? Karena di kebanyakan ekonomi menengah ke bawah, kita itu pasti selalu terlilit yang namanya hutang. Kenapa? Karena mungkin ada banyak faktor ya. Contohnya ada 5 faktor yang membuat kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan sehingga cenderung kita berhutang. Ya, saya akan sebutkan 5 faktor itu. Faktor 5 penyebab buruk bikin hidup terlilit hutang. Yang pertama adalah tak pernah menabung. Yang kedua, tak tahu kebutuhan hidup. Yang ketiga, tak punya rencana keuangan. Yang keempat, menjadi kaya dengan instan atau ingin menjadi kaya dengan instan. Yang kelima, berfoya-foya. Saya akan jelaskan satu persatu faktor kebiasaan buruk yang membuat kalian itu bisa terlilit hutang ya. Itu menurut pengalaman dan ya apa yang saya lihat di lingkungan sekitar saya karena saya hidup di ekonomi menengah ke bawah. Yang pertama, tak pernah menabung. Kenapa orang dengan ekonomi menengah ke bawah tidak pernah menabung? Yang pertama adalah mereka selalu berpikir bahwa penghasilan mereka kecil, jadi tidak memungkinkan untuk menabung. Padahal sebenarnya menabung itu bisa dilakukan dengan penghasilan kecil ya. Dalam artian kata ini penghasilan kecil itu UMR ya, bukan berarti di bawah UMR. Kalau orang dengan penghasilan di bawah UMR apakah masih bisa menabung? Tentu saja bisa kalau mereka menggunakan prinsip 10% dari penghasilan itu adalah untuk biaya hidup. Tapi coba dipikir dengan logis saja ya. Misalkan kalian berpenghasilan 1 juta dalam 1 bulan. Apakah 10% dari 1 juta itu cukup untuk kehidupan di 1 bulan? Tentu saja tidak. Dan 10% dari 1 juta itu adalah 100 ribu. Dari uang 100 ribu itu mana mungkin kalian bisa hidup dalam 1 bulan dan kalian harus menyisihkan uang tabungan sebanyak 900 ribu. Itu tidak berlaku di kaum menengah ke bawah ataupun kaum bawah. Jadi saya ambil contoh untuk penghasilan terkecil ya di bawah UMR aja, misalkan 1 juta. Kalau kalian berpikir itu tidak bisa menabung, kalian salah. Kalian bisa menabung dengan rasio 10% dari penghasilan kalian per bulan, dengan syarat satu, kalian tidak punya hutang. Bagaimana kalau kalian punya hutang? Ya kalian lunasin dulu hutang itu. Misalkan penghasilan kalian 1 juta dan kalian punya hutang sebesar 10 juta. Berarti berapa pengeluaran yang kalian harus lakukan untuk melunasi hutang itu? Yaitu 50% dari penghasilan kalian. Berarti per bulan kalian harus bisa menyisihkan uang 500 ribu atau separuh dari 1 juta itu untuk membayar hutang. Berarti hutang kalian 10 juta, kalian harus bisa hidup dengan uang 500 ribu itu tiap bulannya. Karena apa? Yaitu kesalahan yang kalian buat. Kenapa kalian bisa hutang sampai 10 juta padahal penghasilan kalian hanya 1 juta. Dan 10 juta itu ketika dibagi 500 ribu itu setara dengan 20 kali angsurannya. 20 kali angsuran itu memakan waktu 1 tahun lebih. Apakah dalam waktu 1 tahun itu kalian bisa lunas hutang itu? Tentu tidak. Karena apa? Di dalam jangka waktu 1 tahun itu kalian pasti akan menemui yang namanya entah itu sakit, entah itu ada urusan tentang keuangan yang lain, misalkan kebutuhan pendidikan, kesehatan, belum lagi kebutuhan misalkan kalian menemui lebaran yang sebentar lagi kita juga akan lebaran, atau mungkin tahun baru kalian pengen pergi piknik atau apa, refreshing lah, itulah yang menyebab hutang kalian susah untuk dilunasi dan kalian tidak bisa memulai menabung di angka yang selalu kalian inginkan. Oke. Yang kedua adalah tak tahu kebutuhan hidup lah. Ini adalah ya seperti yang saya tadi bilang. Kalau kalian penghasilan 1 juta, kenapa kalian bisa hutang 10 juta? Nah itu karena kalian tidak tahu kebutuhan hidup kalian. Contohnya, kalian memaksakan diri untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan penghasilan. Dengan penghasilan 1 juta, kalian ingin membeli handphone dengan harga yang bisa dibilang jutaan atau bahkan lebih ya, seperti iPhone sendiri dengan harga 10 juta. Kalian lebih memilih mencicil bahkan sampai hutang untuk
bisa membeli handphone yang namanya iPhone itu. Apakah itu sesuatu yang masuk akal? Ya tentu saja tidak, tapi sangat masuk akal untuk kalian beli dengan cara mencicil itu lebih dari 1 tahun, bahkan bisa sampai 3 tahun dengan hanya hutang 10 juta. Kalau seorang pengusaha hutang 10 juta itu mungkin nggak sampai 1 tahun udah bisa lunas, tapi kalau untuk orang-orang yang berpenghasilan di bawah UMR dan ekonomi menengah ke bawah, hutang 10 juta itu sudah sangat memberatkan di kehidupannya sehari-hari ya. Jadi untuk yang poin nomor 2 ini, tidak tahu kebutuhan hidup itu sangat penting ya. Jadi sesuaikan kebutuhan hidup kalian dengan penghasilan kalian, bukan penghasilan kalian yang menyesuaikan kebutuhan hidup. Kalau penghasilan kalian menyesuaikan kebutuhan hidup, semua manusia itu memiliki kebutuhan hidup yang tinggi alias gengsi ya. Misalkan kalian lihat teman kalian menggunakan handphone yang mungkin ada beberapa merek yang bagus ya, seperti Samsung, Xiaomi atau lain sebagainya, itu mungkin harganya yang bagus itu lebih terjangkau lah daripada kalian harus membeli yang namanya iPhone atau apapun itu, yang menurut saya itu udah level-level buat orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas. Tapi kenapa kalian masih memaksakan? Karena itu di lingkungan kalian masih melihat yang namanya gengsi. Ingat, handphone yang saya gunakan untuk rekaman ini aja masih Xiaomi Note 9, dan zaman dulu saya beli ini dengan harga 2,7 juta. Ya, betul, harga 2,7 juta saja saya angsur selama 6 bulan. Angsuran 6 bulan itu, kenapa saya lakukan angsuran 6 bulan? Karena kalau saya langsung beli gas, otomatis dengan gaji UMR saya yang sekitar hanya 2,2 hingga 2,5 juta, itu pasti sudah memberatkan saya. Otomatis saya tidak melakukan kegiatan seperti jajan, healing atau apapun, karena saya harus benar-benar menghabiskan gaji 1 bulan itu. Bahkan saya harus masih berhutang lagi untuk membeli HP yang saya gunakan untuk rekaman ini. Hanya saya lebih memilih mencicil handphone ini dengan kemampuan saya. Ya, jadi hitung-hitungannya dari 2,7 juta, pasti ketika kita mencicil kita mendapatkan bunga dari sang kreditur. Anggap saja harganya jadi 3 juta. Oke. Dari 3 juta itu kita bagi selama 6 bulan. Berarti 6 kali cicilan. Dalam 6 kali cicilan itu saya harus membayar sekitar 500 ribu. 500 ribu dengan gaji saya 2,5, saya masih bisa menyisakan 2 juta. Nah, 2 juta itu untuk hidup di daerah saya dalam waktu 1 bulan itu sudah lebih dari cukup, bahkan bisa untuk menabung. Oke. Dan poin yang ketiga adalah tak punya rencana keuangan. Kenapa kita tidak punya rencana keuangan? Yang pertama, kebanyakan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah selalu berpikir, bagaimana kita merencanakan uang ini yang hanya sedikit, bahkan di bawah UMR. Padahal itu semua bisa direncanakan, bisa kalian tulis di buku harian mungkin, atau di buku note kalian, di note handphone kalian, di semua buku tabungan kalian bisa tuliskan itu. Kalian harus sudah terperinci dari mulai awal. Misalkan dengan penghasilan 1 juta, kalian harus dari awal itu sudah harus tertulis. Pertama, ketika kalian menerima gaji itu, kalian bawa pulang ke rumah. Jangan sampai kalian mampir ke tempat yang lain dulu, misalkan ke tempat makan atau apa, nggak boleh itu. Kalian harus pulang dulu, kalian taruh gaji itu di meja, kalian ambil buku. Oke, kalian mulai buat kotak per kotakan dan kalian mulai catat semua apa yang kalian butuhkan ya. Jadi ketika kalian memiliki rencana keuangan, kalian harus bisa melihat dari gaji 1 juta. Oke, kalian langsung tulis. Pertama, mungkin kita total dulu penghasilan per bulan kita 1 juta di kolom pertama. Yang kedua, kita tulis pengeluaran dan pemasukan. Nah, dari pengeluaran itu kita harus tahu ya. Yang pertama mungkin bayar hutang 200 ribu misalkan itu. Ketika kalian yang ekonomi menengah bawah masih memiliki hutang, ingat, bayar hutang yang utama 200 ribu. Setelah itu tersisa berapa, kita masukkan di pemasukan, tulis 800 ribu. Tulis ke bawah lagi apa yang kalian butuhkan. Misalkan kalian butuh transportasi untuk berangkat pulang pergi kerja, kalian hitung kalkulasi per bulan berapa, per hari bensin itu untuk motor yang mungkin kalian gunakan, yang paling irit aja lah dalam
satu kali pembelian bensin misalkan 1 liter, sekarang harga Pertalite 10.000, itu kalau tempat kerja kalian nggak jauh, paling 1 liter itu bisa sampai 3 hari lah kalau kalian hanya gunakan untuk berangkat atau pulang kerja ya. Jadi jangan kalian berpikir, oh saya harus main, saya harus kemana, itu lupakan dulu, pikirkan yang ada aja dulu. Dalam 10.000 itu kalian bisa gunakan 3 hari, berarti dalam 3 hari, dalam 30 hari, berarti kalian harus membeli bensin sekitar 10 kali. 10 kali kali 10.000, 100.000. Tulis di pengeluaran kalian, sudah berkurang 300.000. Tersisa berapa? 700.000. Nah, dari 700.000 itu ada masih sisa berarti sorry guys, sisa 700.000. Dari 700.000 itu kalian ambil lagi 200.000. 200.000 itu buat apa? Yaitu buat biaya cadangan atau biaya dadakan. Misalkan kalian entah itu mau sakit, acara, atau misalkan ada acara keluarga yang membutuhkan pengeluaran uang mendadak, kondangan, entah itu dana kematian atau apapun itu, kalian sisihkan itu dulu. Jangan kalian gunakan, selipkan ke buku kalian. Masih sisa 500.000. Bagaimana caranya 500.000 itu harus bisa kalian gunakan dalam waktu 1 bulan. Karena ingat, penghasilan kalian cuma segitu. Dan ini berlaku juga di penghasilan UMR. Tinggal kalian kalikan saja. Cuman untuk penghasilan UMR di atas 2 juta, jangan kalian samakan gitu loh. Kalau dibikin sama rata, misalkan kan ini saya anggap 50-50. Nah, jadi untuk di penghasilan 2 juta, kalau bisa tetap ya samakanlah pengeluaran kalian di angka 500 sampai 1 juta aja, dan 1 juta yang lain itu misalkan untuk pengeluaran yang lain, misalnya untuk bayar hutang 200.000 ya cukup 200.000, bensin 100.000 ya cukup 100.000. Misalkan yang suka merokok, karena saya juga merokok, ya kalian rokok itu harus dibajetin juga, jadi jangan boros. Misalkan biasanya kalian 1 hari 1 bungkus, ya kalian harus bisa lebih irit lagi, karena mulai saat ini pun saya juga sudah mulai irit. Dalam arti kata, saya 1 bungkus itu bisa 2-3 hari, kecuali diminta teman ya, itu beda cerita lagi. Oke, untuk yang poin keempat adalah menjadi kaya dengan instan. Ini menjadi kaya dengan instan ini adalah jebakan ya, karena banyak kaum ekonomi menengah ke bawah itu ingin berpikir selalu kaya dengan cepat, kaya dengan instan. Caranya apa? Judi online. Padahal judi online itu adalah jebakan. Banyak masyarakat menengah ke bawah melakukan perjudian online. Perjudian online itu ya belum tentu kalian main slot ya, tapi lebih ke adu nasib. Misalkan seperti ini, kalian ingin ikut-ikut orang kaya, investasi yang namanya kripto, tapi kalian nggak sadar kalau kalian ini masih dalam golongan atau kaum menengah ke bawah. Kalian investasikan itu gaji kalian dalam 1 bulan 2 juta, kalian buat beli kripto, kalian buat beli saham, yang nggak taunya kalian itu belum punya ilmunya di situ. Yang ada gimana? Boncos, sahamnya hancur, kriptonya turun harganya. Yang ada gimana? Rugi. Terus kalian udah nggak bisa lagi buat foya-foya, atau bukan foya-foya ya, memenuhi kehidupan kalian dalam 1 bulan. Padahal untuk kalian melakukan investasi, kalian harus sudah mempersiapkan namanya uang dingin, atau uang itu yang memang benar-benar bukan uang urgent, uang kebutuhan dalam 1 bulan, atau uang yang lain-lain, dana darurat. Itu sudah harus kalian siapkan. Jadi untuk kaum menengah ke bawah, hati-hati dengan ingin menjadi kaya dengan instan ya. Itu sangat berbahaya untuk kaum menengah ke bawah. Jadi persiapkan dululah uang dingin itu. Jangan sampai kalian tergiur oleh teman-teman kalian atau kalian nonton di YouTube cara mudah menjadi kaya. Itu berlaku untuk kaum menengah ke atas, bukan kaum menengah ke bawah. Investasi yang paling aman untuk kaum menengah ke bawah adalah kalian harus menabung dulu. Siapkan dulu uang dingin, baru kalian join ke investasi di kaum menengah ke atas. Join itu bergabung. Misalkan ada teman kalian orang kaya ingin membuka bisnis, kalian gabung, kalian join ke dia. Misalkan dia punya uang berapa ratus juta ingin membuka usaha apa, dia megang saham 70%, kalian peganglah saham 30%. 30% itu gimana kalian lakukannya? Ya kalian modal dengan kerja keras kalian harus menjadi yang melakukan usaha itu. Jadi si orang kaya ini tinggal tanam saham aja, tapi dia
dapat saham 70% karena dia full modal. Kalian yang menjalankan usahanya. Yang betul seperti itu untuk kaum menengah ke bawah. Jangan berpikir saya yang modalin, nah jangan gitu. Karena apa? Kaum menengah ke bawah itu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari aja masih susah. Jangan jadi sok-sokan kaya, oke? Untuk poin kelima, berfoya-foya. Berfoya-foya itu kembali lagi ke poin ke-1. Tak pernah menabung. Karena berawal dari tak pernah menabung itu kalian pasti akan foya-foya. Karena berpikir dalam gaji 1 bulan saja saya masih sisa sekian, padahal sisa itu harusnya ditabung, tapi malah kalian gunakan untuk foya-foya. Foya-foya yang pertama itu terjadi karena kalian, misalkan kalian punya handphone, kalian download yang namanya Shopee, kalian download yang namanya TikTok, kalian download yang namanya Instagram, dan toko online lainnya lah, macam-macam sebagainya. Kalian lihat promo yang mereka sediakan, kalian melihat influencer yang terlihat cantik, terlihat ganteng, terlihat glamor, terlihat kaya dan lain-lain, dan kalian ingin melakukannya padahal kalian tidak tahu bahwa penghasilan kalian jauh di bawah mereka. Jadi ingat, kalau kalian mau berfoya-foya, sesuaikanlah dengan poin nomor 2 dalam video ini, yaitu kalian harus tahu kebutuhan hidup kalian dulu. Ingat, kalau kalian tidak ingin terjebak dalam poin berfoya-foya ini, jangan download sosmed. Gunakan sosmed seperlunya. Kalian ingin jadi kreator, gunakan sosmed yang untuk bisa mendukung kalian jadi kreator. Instagram, YouTube, TikTok cukup untuk kalian upload konten dan mencari inspirasi konten. Jangan kalian lihat para pelaku konten kreator yang flexing. Karena apa? Itu akan menimbulkan iri hati yang berujung kalian juga ingin berfoya-foya. Karena apa? Dengan pendapatan minim kalian berpikir kalian harus punya ini, kalian harus punya itu namanya foya-foya. Ya, kenapa saya bilang ini foya-foya? Ya karena kalian lihat, misalkan ada kaos, baju merek Gucci atau merek yang mahal yang lainnya, Supreme atau apa itu harganya mahal banget. Padahal kalian harusnya bisa sih beli dengan ini. Kaos seperti saya yang saya pakai ini 100.000 dapat 3. Sedangkan kalau kalian beli Gucci, Supreme 100.000, kalian cuma dapat ini nih, lengan kanan aja mungkin gak utuh dalam uang 100.000 itu. Jadi ingat, kalian harus bisa hemat untuk hidup kalian. Karena kalian karena kalian dan saya adalah kaum menengah ke bawah. Berpikir kritis, hemat, ingat menabung, dan siapkan uang dingin untuk persiapan investasi kalian di masa depan. Karena apa? Yang bisa bikin kalian menjadi kaya adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Oke? Terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa di like, komen, saran-saran atau mungkin kritik buat video saya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.